Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat tuntunan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami sehingga kami dapat melewati semuanya dengan sukacita dan kemenangan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat berharap kepada siapapun selain Tuhan. Berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk menolong kita. Tidak peduli apa yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan yang kita perlukan. Dalam pasal ini, saudara, pemazmur Daud mengucap syukur kepada Tuhan, sebab tangan Tuhan terulur menolongnya. Daud bukanlah orang yang sempurna hidupnya. Ia juga punya kesalahan dan pelanggaran terhadap Tuhan. Meskipun ia sudah meminta ampun dan bertobat, tapi dapat dikatakan bahwa Daud ada celah di hadapan Tuhan. Tapi luar biasanya adalah Tuhan tetap memberikan pembelaannya bagi Daud. Ia memberikan pertolongan demi pertolongan yang Daud perlukan. Di ayat yang ke-6 dari pasal ini tertulis, Tuhan itu maha tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Daud merasa dirinya begitu hina, tapi Tuhan yang maha tinggi dan suci itu mau memperhatikannya. Disinilah saudara kita melihat suatu kebenaran bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Sifat Tuhan sebagai penolong yang setia bukan hanya berlaku bagi Daud, tapi berlaku juga bagi kita semua yang percaya dan berharap kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan kesetiaan kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 tertulis, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikanlah saudara bahwa kita yang seringkali mangkir dari kesetiaan kita pada Tuhan, masih diperhatikan dan ditolong Tuhan. Jadi kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, jangan kita merasa diri hebat. Sebab hal itu bukan karena kita, saudara. Tapi hal itu semata-mata disebabkan oleh karena kesetiaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8 ini pemazmur mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Masalah yang sulit yang dihadapi Daud diselesaikan oleh Tuhan. Seringkali saudara, ketika kita tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan yang kita alami, ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita angkat tangan, di situ justru Tuhan turun tangan, menyatakan kuasa pertolongannya kepada kita, dan Ia menyelesaikan semuanya bagi kita. Rema firman Tuhan buat kita semua dari ayat-ayat ini adalah, yang pertama saudara, apa yang tidak dapat kita selesaikan, dapat diselesaikan oleh Tuhan ketika kita mau berserah dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesesakan. Ia akan menyediakan jalan keluar, solusi yang terbaik buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, Tuhan selalu menjadi penolong kita yang setia dan yang dapat kita andalkan. Sekalipun kita hina, tidak layak, bahkan kadangkala kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan masih mau menolong kita karena kesetiaannya yang besar kepada kita. Namun saudara,
Hal ini jangan membuat kita lupa akan hal yang harus kita lakukan, yaitu setia kepada Tuhan. Biarlah kesetiaan Tuhan itu menjadikan kita juga setia selalu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nyawanya sendiri Dia berikan bagi kita di atas salib untuk penebusan segala dosa kita. Apalagi yang lain akan senantiasa disediakan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari saudara, kita selalu hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, melakukan kehendak firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Betapa sungguh luar biasa kasih setia-Mu kepada kami. Engkau Tuhan adalah penolong kami yang setia. Sekalipun kami kadangkala atau seringkali tidak setia kepada Tuhan, tapi Engkau begitu setia. Engkau memelihara dan menolong kami. Engkau tidak membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah kami Tuhan, karena ketidaksetiaan kami. Kesetiaan-Mu sungguh begitu luar biasa. Kami tidak dapat membalas kasih setia-Mu pada kami ya Tuhan, selain kami hidup dengar-dengaran dan taat melakukan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa janji firman-Mu, kami dapat melalui setiap keadaan, karena Tuhan menyediakan pertolongan bagi kami, sebab Engkau adalah Tuhan, Allah kami yang setia. Berkati dan pimpin kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sedang sakit agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, berikan kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan semangat baru. Bangkitkan iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Dan bagi yang sedang dalam masalah, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kami selalu alami pertolongan dan kemenangan karena kesetiaan Tuhan. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.